Selamat datang di Dreamlock Malam. Masih bersamaku, sang penjaga mimpi. Malam itu, seorang pemuda duduk sendirian di kamarnya. Lampu redup, meja penuh kertas yang tak pernah selesai ditulis. Dari jendela, ia bisa melihat lampu rumah tetangga, keluarga kecil yang sedang tertawa menonton televisi. Ia menunduk, lalu bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apakah itu punya banyak uang? Atau bisa tertawa keras tanpa beban? Ia teringat masa kecilnya, saat hanya dengan sebatang es krim murah, ia sudah berlari-lari kegirangan. Kini, dengan segala pencapaian yang ia kejar, rasa manis itu tak pernah lagi sama. Seolah bahagia adalah sesuatu yang semakin jauh, semakin sulit diukur, semakin samar bentuknya. Ia berdiri di depan cermin. Raut wajahnya lelah, matanya sayu. Ia bertanya, siapa yang sebenarnya berhak bahagia? Apakah hanya orang yang berhasil? Orang dengan jabatan tinggi? Rumah besar? Pasangan sempurna? Lalu bagaimana dengan dirinya yang masih bertahan hidup? Dengan gaji pas-pasan? Yang sering berpura-pura tersenyum di depan orang lain? Meski hatinya kosong? Di kepalanya muncul ingatan tentang ibunya. Perempuan sederhana yang selalu tampak ceria meski hanya makan dengan lauk seadanya. Mungkin, pikirnya, bahagia tidak memilih siapa. Tapi kamulah yang memilih apakah kau ingin merasakannya atau tidak. Ia menyalakan ponselnya. Di media sosial orang-orang menulis, bahagia banget akhirnya menikah. Bahagia banget bisa beli rumah. Bahagia banget dapat pekerjaan baru. Ia ikut bertanya, kapan kebahagiaan akan datang padaku? Selalu terasa seperti sesuatu yang menunggu di depan, sesuatu yang baru bisa dinikmati setelah semua syarat terpenuhi. Namun di dalam hati, ia tahu, kalau menunggu terlalu lama, ia mungkin tak akan pernah merasakannya. Sebab waktu tak pernah menunggu, dan bahagia bukan janji masa depan, ia bisa saja ada di secangkir kopi hangat yang baru saja ia seduh malam itu. Pemuda itu berjalan keluar rumah. Udara malam menusuk kulitnya, tapi bintang-bintang di langit terlihat begitu dekat. Ia duduk di bangku tua di depan rumah. Bangku yang jarang sekali ia perhatikan. Ia bertanya, di mana kebahagiaan bersembunyi? Apakah di kota besar dengan lampu gemerlap? Di pantai jauh tempat orang-orang berlibur? Atau mungkin, ia justru ada di tempat sederhana seperti ini. Di udara dingin yang mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Di bintang-bintang yang setia menemaninya meski ia merasa sendirian. Esok harinya, ia melihat orang-orang lalu lalang. Ada yang tertawa keras di warung kopi. Ada yang sibuk berbicara di telepon dengan wajah tegang. Ada pula yang hanya duduk termenung seperti dirinya semalam. Ia bertanya, mengapa kebahagiaan terasa begitu sulit? Mungkin karena manusia jarang puas. Kita melihat apa yang orang lain punya, lalu merasa hidup kita sendiri kurang. Kita lupa setiap orang membawa bebannya, masing-masing bahagia dan sedih seringkali bercampur dalam satu wajah. Dan mungkin, bahagia menjadi sulit karena kita selalu mencari di luar diri, padahal ia seringkali tumbuh di dalam. Malam berikutnya, ia kembali membuka buku catatan. Di sana ia menulis, bagaimana aku bisa menemukan kebahagiaan? Jawabannya datang perlahan. Dengan mulai menerima dirinya sendiri. Dengan berhenti menunggu izin orang lain untuk merasa cukup. Dengan belajar menghargai momen kecil. Senyum seorang sahabat, pesan singkat yang menanyakan kabar. Musik yang menemani perjalanan pulang. Bahagia tidak selalu berarti menambah sesuatu. Kadang, ia muncul ketika kita mengurangi beban, ekspektasi yang terlalu tinggi, penyesalan yang terlalu berat, amarah yang terlalu lama disimpan. Dan akhirnya, pemuda itu menutup bukunya, menatap keluar jendela sekali lagi. Ia bertanya, berapa banyak kebahagiaan yang sebenarnya aku butuhkan? Tak banyak. Cukup merasa tenang ketika bangun tidur. Cukup tahu bahwa meski hidupnya sederhana, ia tidak sendirian. Cukup ada alasan kecil untuk terus bertahan, hari demi hari. Dan malam itu, ia tersenyum. Untuk
Untuk pertama kalinya, ia sadar bahagia bukan sesuatu yang jauh. Bahagia adalah sesuatu yang selalu ada, kalau saja kita mau menoleh. Mungkin kebahagiaan bukan tujuan, melainkan cara kita berjalan. Dan setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, sudah lebih dari cukup. Dreamlog malam. Catatan dari mereka yang tak pernah bangun. Sampai jumpa di mimpi berikutnya.